Yakin gak mau ke kafe dengan konsep vegan book cafe? Kesini bukan cuma makan, tapi juga healing dan thinking space loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif, gimana kabarnya nih? Pasti pada semangat kan? Nah, bersama aku Sinta Puspitasari selaku presenter di program favorit kamu dengan suasana baru, tempat seru, dan cerita menarik di baliknya, apalagi kalau bukan hangout. Jadi Sobat Kreatif, di episode kali ini aku akan ngajak kalian ke sebuah kafe tersembunyi di kota Medan. Tempat ini tidak hanya menyediakan makanan sehat, tapi juga penuh dengan filosofi. Kita semua pasti pernah merasa jenuh kan sama tempat yang itu-itu aja? Eits, jangan khawatir. Pastinya aku akan ngajak kalian ke sebuah tempat yang mungkin gak banyak orang tahu, tapi sekali masuk, adem banget. Tempat ini bukan cuma soal makanan sehat, tapi juga ruang untuk mikir, untuk menenangi diri, dan bisa baca buku. Di mana sih emangnya? Yuk ikutin aku. Ini dia Sobat Kreatif, Cafe Socrates Vegan. Wah, rasanya di setiap sudut tuh kayak punya cerita tersendiri loh. Ada rak buku dipenuhi dengan buku dari berbagai zaman. Ada topeng, ada angklung yang menggantung di dinding. Di sini terasa damai dan gak terlalu ramai untuk kamu yang suka baca sambil santai. Di tengah hiruk-pikuk kota Medan, Socrates Vegan jadi ruang singgah yang beda sejak tahun 2005. Cafe ini udah konsisten menyajikan makanan vegan tanpa bahan hewani sama sekali. Tapi bukan cuma makanannya yang bikin spesial, cafe ini juga punya ratusan buku, interior seni yang kaya makna, ibaratkan atmosfer yang mengajak kita buat berpikir tenang. Nah, itu dia yang bikin menarik nih sobat. Nah, begitu masuk, kamu bakal ngerasa kayak pindah ke dunia lain nih sobat. Gak ada musik yang keras, karena di sini nyiptai ruangan tenang, hangat, dan aroma kayu yang bikin nyaman. Buat kamu yang lagi cari tempat buat rehat sejenak, nulis jurnal, baca buku, atau bahkan ngobrol hidup sambil ngeteh bareng teman-teman, aku yakin tempat ini yang kamu butuhin. Nah Sobat Kreatif, ini dia menu andalan di cafe ini. Sekarang aku mau cobain sayur capcaynya. Kuahnya benar-benar seger banget, meskipun vegan, ini asli sayur. Sekarang aku mau cobain nasi goreng madrasnya. Yang paling unik adalah di sini tetap ada martabak tapi tanpa telur, teman-teman. Nah Sobat Kreatif, karena dari awal aku penasaran banget sama tempat ini, yuk kita langsung tanya ke pemilik cafe ini. Halo Bapak. Iya, halo juga. Oke. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Saya Benny Marcius. Pak Benny. Iya. Oke, baik Bapak. Kami dari CRN TV Winso ingin bertanya langsung nih kepada Bapak. Ya, ngomong-ngomong soal filosofi Pak. Nah, kenapa nama cafe ini Socrates Vegan? Itu terinspirasi dari mana gitu Pak? Sebenarnya saya adalah orang yang suka filsafat. Dari SD, kelas 6, saya punya buku filsafat. Saya baca, saya nggak ngerti. Tapi sesudah tahun berlalu, saya mulai mengerti buku filsafat yang saya beli. Jadi filsafat adalah memang sesuatu yang sangat menarik saya. Latar belakang saya adalah pendidikan hukum. Saya tamat S1 dari USU dan
tugas akhir dari sebelum kita dapat sarjana pada waktu itu adalah tinjauan abstraksi terhadap skripsi. Jadi sesudah meja hijau, kita itu belum sarjana hukum pada masa saya. Harus ada ujian filsafat hukum, tinjauan abstraksi terhadap skripsi. Nah, itu yang menarik pada waktu saya kuliah di hukum. Oh iya Pak, ini kan kafenya semua menunya tuh vegan gitu ya. Itu Bapak terinspirasi dari mana kalau boleh tahu? Karena saya sendiri dari kecil nggak suka daging. Jadi pada umur 40 saya berubah menjadi vegan. Jadi kenapa pilih Socrates? Karena filsuf sebelum Masehi itu banyak tidak makan daging. Rata-rata filsuf sebelum Masehi, masa Yunani, zaman Yunani itu mereka itu tidak makan daging, termasuk Pythagoras. Ya. Kalau dari pengunjungnya sendiri Pak, kebanyakan masyarakat umum gitu ya, atau lebih ke mahasiswanya nih? Karena kan kami lihat tadi di pintu depan banyak buku-buku gitu ya Pak, tempatnya tenang. Iya, awalnya itu adalah anak-anak pada masa itu kita berdirinya kan tahun 2005. Jadi pada waktu itu banyak anak Gen X, kemudian Y, udah Y kita agak vakum baru masuk generasi kalian Gen Z, Gen Z. Jadi rupanya Gen Z juga bisa suka buku terakhirnya. Maka itu kita punya book cafe jadi populer di antara Gen Z. Jadi ini berkat jasa orang yang berkecimpung di media. Waktu itu ada satu YouTuber post kita, saya sendiri nggak kenal, itu membuat jadi viral di antara anak Gen Z. Nah, seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu aja ya Pak. Terima kasih sudah mau berbagi informasi sama kami. Oke. Halo Sobat Kreatif. Untuk kalian yang ingin duduk santai sambil membaca buku, kalian bisa langsung datang ke kafe ini. Dilengkapi dengan ruang baca nyaman di lantai 1 dan lantai 2, cocok banget nih buat kamu yang suka membaca atau bekerja sambil minum teh. Jadi, kalau kamu lagi cari tempat buat menepi sejenak, ngerjain tugas atau sekedar recharge dari dunia yang berisik, mampir ke sini dan rasakan sendiri ketenangannya. Nah, untuk kisaran harganya, makanan di sini mulai dari 16.000 sampai 55.000. Minuman 15.000 sampai 30.000 ya sobat. Tempat ini buka setiap hari pukul 11 pagi hingga 8 malam, kecuali di hari Selasa ya sobat. Alamatnya di Jalan Airlangga nomor 14C, Petisa Tengah, Kota Medan. Buat Sobat Kreatif yang suka dan penasaran dengan episode-episode selanjutnya yang menarik dan edukatif, langsung aja nih like, komen, dan subscribe channel YouTube CRN TV Winsu. Aku Sinta Puspitasari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!